Halo semuanya, perkenalkan namaku Stella Marcelina, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara, program studi ilmu komunikasi dengan NIM 21121114. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan karakter, yang mana aku akan membahas materi pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan. Sebenarnya, mengapa sih manajemen waktu itu penting? Padahal kan kita bisa aja menjalankan hari dengan begitu saja, tanpa adanya manajemen waktu. Nah, untuk itu, yuk kita simak dan bahas bersama mengapa manajemen waktu dan skala prioritas itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir-akhir ini, pernahkah teman-teman merasa seolah-olah waktu itu berlari dengan cepat, sementara pekerjaan menumpuk dan jadwal yang padat selalu mengintai? Jika iya, teman-teman nggak sendirian nih, karena saya sendiri, seorang mahasiswa, juga merasakan sering kali tertekan oleh keterbatasan waktu dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Tahukah teman-teman, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja mengatakan bahwa rata-rata seorang dewasa hanya memiliki sekitar 16 jam per minggu untuk mengejar hobi, bersosialisasi, dan beristirahat di luar jam kerja dan tidur. Dalam situasi ini, penting bagi kita untuk memahami konsep manajemen waktu dan skala prioritas. Dalam presentasi ini, terdapat beberapa bahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama, pengertian dari manajemen waktu, kedua itu pentingnya manajemen waktu, ketiga, strategi manajemen waktu yang baik, lalu ada dari pengertian skala prioritas, penggunaan skala prioritas, dan terakhir itu strategi mengelola skala prioritas. Dwight D. Eisenhower, seorang mantan Presiden Amerika Serikat dan seorang jenderal pernah mengatakan, rencanakan dan persiapkan segala sesuatu dalam hidup, dimulai dari yang paling kecil hingga paling penting. Kemudian ketika kamu memiliki rencana yang baik, laksanakan dengan tekad yang kuat. Dalam pembahasan ini, kita diajak untuk menjelajahi topik mengenai manajemen waktu. Kita akan memahami bagaimana cara merencanakan, memberi prioritas, dan menyelesaikan tugas-tugas kita dengan lebih baik, sehingga kita dapat mengambil kendali atas waktu kita sendiri. Jadi, manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan waktu secara bijaksana untuk mencapai tujuan dan menjalani kehidupan yang seimbang. Ini tuh melibatkan dari perencanaan, penentuan prioritas, dan pelaksanaan tugas sehari-hari dengan efisiensi. Tujuan utama dari manajemen waktu adalah untuk meningkatkan produktivitas, menghindari pemborosan waktu, dan mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang ditentukan. Dalam manajemen waktu, kita dapat melakukan beberapa tindakan, seperti yang pertama, perencanaan. Ini merencanakan tugas-tugas dan aktivitas yang perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu, melibatkan pengaturan prioritas dan menetapkan tujuan yang jelas. Kedua itu ada pengaturan, mengatur waktu dengan bijaksana, termasuk alokasi waktu untuk tugas-tugas tertentu, menghindari gangguan, dan mengatur jeda istirahat. Yang ketiga itu prioritaskan, menentukan tugas mana yang harus diutamakan berdasarkan tingkat pentingnya dan dampak terhadap tujuan akhir. Yang keempat ada delegasi, mendelegasikan tugas kepada orang lain ketika memungkinkan, sehingga kita dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting. Dan terakhir itu pengendalian, memantau dan mengevaluasi penggunaan waktu secara berkala untuk memastikan bahwa kita tetap berada dalam jalur menuju tujuan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pekerjaan atau bisnis, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kehidupan pribadi, dan aktivitas sehari-hari. Berikutnya, saya akan membahas tentang pentingnya manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, karena dapat membantu mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, mengurangi stres, dan mencapai kesuksesan akademik maupun pribadi. Di sini, beberapa alasan mengapa manajemen waktu itu penting bagi mahasiswa. Yang pertama, menghindari prokrastinasi. Mahasiswa sering dihadapkan pada banyak tugas rumah, dan proyek. Manajemen waktu yang baik dapat membantu menghindari prokrastinasi, yaitu kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan, sehingga tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua itu, mengoptimalkan waktu belajar. Mahasiswa itu perlu belajar secara teratur untuk mencapai hasil yang baik dalam ujian dan tugas. Dengan manajemen waktu yang baik, mereka dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk belajar, merencanakan jadwal studi yang efisien, dan memaksimalkan pembahasan materi. Yang ketiga, mengimbangi aktivitas. Selain akademik, mahasiswa juga memiliki kehidupan sosial seperti pekerjaan paruh waktu dan aktivitas ekstrakurikuler. Manajemen waktu itu dapat membantu menjaga keseimbangan antara semua aktivitas ini, sehingga tidak mengabaikan aspek-aspek penting dalam kehidupan. Terus,
4. Ada mengurangi stres. Manajemen waktu yang buruk seringkali menghasilkan stres akademik dan pribadi. Dengan merencanakan waktu yang baik dan menyelesaikan tugas-tugas secara teratur, mahasiswa dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, ada peningkatan efisiensi. Manajemen waktu yang baik memungkinkan mahasiswa untuk menjadi lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berarti dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, memberi lebih banyak waktu luang atau waktu untuk mengejar minat dan hobi. Yang keenam itu mencapai tujuan pribadi. Mahasiswa memiliki berbagai tujuan pribadi, termasuk pencapaian akademik tertentu, pengembangan keterampilan, atau mengejar hobi. Manajemen waktu dapat membantu mengatur prioritas sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih efektif. Dan terakhir itu ada persiapan untuk karir. Keterampilan manajemen waktu yang dikuasai selama masa kuliah juga akan sangat berharga dalam karir nanti. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik adalah keterampilan yang dicari oleh sebagian besar pengusaha dan dapat membantu menjadi lebih sukses dalam pekerjaan. Dengan demikian, manajemen waktu tidak hanya membantu mahasiswa dalam pencapaian kesuksesan akademik, tapi juga mempersiapkan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dalam kehidupan profesional dan pribadi setelah lulus. Berikutnya itu ada strategi manajemen waktu, yaitu pertama membuat jadwal rutin. Buat jadwal rutin yang mencakup waktu untuk kelas, tidur, studi, makan, dan kegiatan sosial. Jadwal ini harus mencakup semua komitmen utama dan memberi pandangan yang jelas tentang bagaimana menghabiskan waktu. Lalu ada pengaturan prioritas, identifikasi tugas dan proyek yang paling penting dan mendesak. Gunakan matriks prioritas atau penilaian lainnya untuk menentukan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, buatlah daftar tugas harian atau mingguan yang mencakup semua tugas yang perlu diselesaikan. Ini membantu dalam mengingat dan mengorganisir pekerjaan yang lebih baik. Berikutnya itu ada penggunaan aplikasi manajemen waktu. Manfaatkan aplikasi atau alat manajemen waktu seperti aplikasi kalender, daftar tugas, atau aplikasi manajemen proyek untuk merencanakan dan melacak tugas-tugas. Lalu ada teknik Pomodoro. Terapkan teknik Pomodoro di mana kita belajar selama 25 hingga 30 menit intensif, diikuti oleh istirahat singkat selama 5-10 menit. Siklus ini dapat membantu tetap fokus dan menghindari kelelahan. Lalu ada juga evaluasi dan penyesuaian. Secara teratur, tinjau dan evaluasi cara menghabiskan waktu. Apakah mencapai tujuan? Jika tidak, pertimbangkan untuk menyesuaikan jadwal atau strategi kita. Lalu pengelolaan gangguan. Matikan semua pemberitahuan media sosial atau aplikasi lain selama waktu studi. Hindari godaan untuk memeriksa ponsel atau media sosial ketika kita seharusnya bekerja. Mengatur lingkungan kerja. Ciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gangguan dan nyaman. Hindari kebisingan dan temukan tempat yang tenang untuk belajar atau mengerjakan tugas. Mintalah bantuan. Jika kesulitan mengelola waktu, janganlah ragu untuk mencari bantuan dari konselor akademik, dosen, atau tutor. Mereka dapat memberikan saran dan bimbingan yang berguna. Delegasi tugas. Jika memungkinkan, delegasikan tugas tertentu pada rekan tim atau teman kerja jika bekerja dalam proyek kelompok. Ini dapat membantu mengurangi beban kerja. Dan terakhir itu merawat diri. Jangan lupakan juga pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, olahraga, dan makan dengan makanan yang sehat dapat meningkatkan energi dan konsentrasi. Setiap orang memiliki gaya manajemen waktu yang berbeda. Jadi penting untuk mencoba berbagai strategi dan menemukan apa yang paling cocok untuk kita. Konsistensi dan kesabaran dalam mengembangkan kebiasaan manajemen waktu yang baik juga sangat penting. Berikutnya itu ada skala prioritas. Skala prioritas adalah alat atau metode yang digunakan untuk menilai dan mengurutkan berbagai tugas proyek atau aktivitas berdasarkan tingkat pentingnya. Dengan menggunakan skala prioritas ini, kita dapat menentukan di mana yang seharusnya kita selesaikan terlebih dahulu dan mana yang dapat ditangguhkan atau diabaikan jika diperlukan. Skala prioritas membantu kita fokus pada tugas yang paling signifikan atau mendesak, sehingga dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Salah satu bentuk skala prioritas yang umum digunakan adalah matriks prioritas. Matriks ini mengkategorikan tugas menjadi 4 kategori, berdasarkan 2 faktor utama nih, yaitu tingkat urgensi dan tingkat kepentingannya. Kategori-kategori tersebut adalah yang pertama itu, tugas yang urgent dan paling penting itu berada di kuadran 1, yang hijau itu. Terus tugas yang masuk ke dalam kategori ini harus diselesaikan sesegera mungkin karena memiliki dampak besar dan deadline yang mendesak. Ini adalah prioritas tertinggi. Lalu, tugas yang penting tetapi tidak urgent itu berada di kuadran 2, yaitu di kotak biru. Tugas ini tuh memiliki dampak besar pada tujuan jangka panjang, tapi mungkin tidak memiliki deadline yang mendesak. Ini adalah tugas yang harus diberi perhatian setelah menyelesaikan tugas-tugas dalam kuadran 1.
Tugas yang urgent tetapi tidak penting itu berada di kuadran 3, yaitu warna merah. Tugas ini tuh seringkali mendesak tetapi tidak memiliki dampak besar pada tujuan jangka panjang. Kita mungkin perlu mengevaluasikan apakah dapat mendelegasikan atau mengurangi tugas-tugas dalam kategori ini. Terus yang terakhir itu ada tugas yang tidak urgent dan tidak penting, itu berada di kuadran 4 atau warna abu-abu. Tugas-tugas ini memiliki dampak yang rendah dan tidak mendesak. Ini adalah kategori yang paling dihindari atau ditanggungkan jika memungkinkan. Dengan menggunakan skala prioritas ini, seperti matriks prioritas ini, kita dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang perlu mendapatkan perhatian besar dan mengatur waktu serta usaha kita secara lebih efektif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ini ada penggunaan skala prioritas untuk mengelola tugas. Di sini menggunakan skala prioritas adalah strategi yang sangat efektif bagi kita untuk mengelola tugas-tugas. Dengan mengurutkan tugas berdasarkan tingkat urgensinya dan pentingnya, kita dapat fokus pada pekerjaan yang paling penting dan mendesak sambil menghindari prokrastinasi dan mengatur waktu dengan lebih efisien. Di sini ada beberapa langkah-langkah penggunaan skala prioritas dalam mengelola tugas. Yang pertama itu identifikasi tugas-tugas. Pertama-tama, identifikasi semua tugas yang harus diselesaikan. Ini bisa termasuk tugas-tugas kuliah, proyek, ujian, tugas rumah, kegiatan ekstrakurikuler, dan tanggung jawab pribadi lainnya. Terus, penilaian urgensi dan pentingnya. Evaluasi setiap tugas berdasarkan dua faktor utama tadi, yaitu faktor urgensi dan pentingnya. Urgensi berkaitan dengan seberapa cepat tugas harus diselesaikan, sedangkan pentingnya berkaitan dengan dampaknya terhadap tujuan akademik. Teman-teman di sini dapat mencoba menggunakan skala dari 1 hingga 5 atau sesuai dengan referensi sendiri untuk menilai setiap tugas dalam kedua aspek ini. Sebagai contoh, di sini saya menuliskan contoh penilaian dari urgensi. Yang pertama itu tidak mendesak, kedua kurang mendesak, 3 sedang mendesak, 4 mendesak, dan 5 itu sangat mendesak. Dan untuk contoh penilaian pentingnya, pertama itu dari 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 sedang penting, 4 penting, 5 sangat penting. Dan itu kemudian kita bisa lanjut pada langkah berikutnya, itu hitung skor total. Kalikan skor urgensi dengan skor pentingnya untuk setiap tugas. Ini akan memberikan skor total untuk setiap tugas. Tugas-tugas dengan skor total tertinggi adalah yang harus diberi prioritas tinggi. Selanjutnya kita mengelompokkan tugas tersebut. Setelah menghitung skor total, kelompokkan tugas-tugas menjadi beberapa kategori berdasarkan skor totalnya. Misalnya, kita dapat menggunakan kategori seperti prioritas tinggi, prioritas sedang, prioritas rendah. Dan berikutnya itu ada rencanakan dan tidak lanjuti. Setelah mengelompokkan tugas, susun jadwal untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam kategori prioritas tinggi terlebih dahulu. Pastikan memberikan cukup waktu dan perhatian untuk tugas-tugas ini. Setelah menyelesaikan tugas-tugas prioritas tinggi, kita dapat beralih ke tugas-tugas dalam kategori berikutnya. Lalu, tinjau ulang dan sesuaikan. Secara teratur, tinjau kembali dan sesuaikan skala prioritas berdasarkan tugas. Tugas mungkin mendesak dan penting pada awalnya, tetapi situasi dapat berubah. Selalu pastikan memprioritaskan tugas berdasarkan kebutuhan aktual. Jangan lupakan istirahat. Selalu sertakan jeda istirahat dalam jadwal. Ini penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kelelahan. Gunakan alat manajemen waktu kita. Dan terakhir itu kita dapat menggunakan alat manajemen waktu. Kita dapat menggunakan alat digital seperti aplikasi daftar tugas atau kalender. Di sini saya mencontohkan ada Google Calendar untuk membantu mengatur dan melacak tugas-tugas dengan lebih efisien. Dengan menggunakan skala prioritas ini, kita akan memiliki pandangan yang jelas tentang tugas-tugas dan dapat memastikan bahwa kita fokus pada yang paling penting dan mendesak. Ini membantu dalam menghindari perasaan kewalahan dan meningkatkan produktivitas sebagai mahasiswa. Selanjutnya itu ada dari strategi kelola keterbatasan waktu bagi mahasiswa yang merangkap karyawan. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya di Undira itu juga terdapat kelas karyawan, yang mana sebagian mahasiswanya juga merangkap dalam hal pekerjaan, tidak hanya berkuliah. Maka dari itu, mengelola keterbatasan waktu sebagai mahasiswa yang juga bekerja dapat menjadi tantangan yang besar. Namun dengan strategi yang tepat, kita dapat mengatasi keterbatasan ini dan tetap sukses dalam studi dan pekerjaan. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu mengelola keterbatasan waktu sebagai mahasiswa yang merangkap sebagai karyawan. Pertama itu, prioritaskan tugas, identifikasi tugas, dan tanggung jawab terpenting baik di kampus maupun tempat kerja. Fokuskan waktu dan energi pada hal-hal yang memiliki dampak besar pada tujuan akademik dan karir. Kedua, buat jadwal tetap yang mencakup waktu untuk kuliah, kerja, tidur, dan istirahat. Usahakan agar jadwal ini konsisten sehingga dapat mengalokasikan waktu secara efisien. Terus ketiga, jadwalkan studi dengan bijak. Cobalah untuk
Menemukan jendela-jendela waktu yang optimal untuk belajar di antara jadwal kuliah dan pekerjaan. Manfaatkan waktu antara kelas atau istirahat kerja untuk membaca atau mengerjakan tugas. Terus yang keempat itu komunikasi. Di sini dalam konteks komunikasi yang baik, komunikasikan situasi kita kepada dosen atau atasan di tempat kerja. Mereka mungkin bersedia memberikan fleksibilitas atau bantuan tambahan dalam situasi tertentu. Yang kelima itu manfaatkan teknologi. Manfaatkan alat dan aplikasi manajemen untuk mengatur jadwal dan mengingatkan tentang tenggat waktu dan tugas-tugas penting. Aplikasi ini juga dapat membantu dalam mengorganisir daftar tugas. Terus yang keenam itu ada belajar secara efisien. Fokus pada kualitas daripada kuantitas studi. Pelajari teknik belajar efisien seperti membaca cepat, mencatat dengan baik, dan mengerangkum materi. Dan terakhir itu ada istirahat dan keseimbangan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, studi, dan kehidupan pribadi. Pastikan memiliki waktu istirahat yang cukup, berolahraga, bersosialisasi, dan merawat kesehatan mental. Mengelola keterbatasan waktu sebagai mahasiswa yang bekerja memerlukan disiplin, perencanaan yang baik, dan fleksibilitas. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat menjaga keseimbangan antara studi dan pekerjaan, serta mencapai kesuksesan di kedua bidang tersebut. Jadi itu manajemen waktu dan skala prioritas adalah dua konsep krusial yang saling berkaitan untuk mencapai produktivitas, mengurangi stres, dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bagi seorang mahasiswa. Di era modern ini, di mana waktu terasa berjalan cepat dan tuntunan semakin meningkat, kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan tugas dengan efisien menjadi sangat vital. Manajemen waktu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan waktu secara bijaksana demi mencapai tujuan dan menjaga keseimbangan hidup. Ini mencakup perencanaan, penetapan prioritas, dan pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari dengan efisiensi. Dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat terhindar dari kebiasaan menunda pekerjaan, mengoptimalkan waktu belajar, menjaga keseimbangan antara berbagai aktivitas seperti akademik, sosial, dan pribadi, mengatur tingkat stres, meningkatkan efisiensi, serta mempersiapkan diri untuk karir di masa depan. Sementara itu, skala prioritas adalah metode untuk menilai dan mengurutkan tugas proyek atau aktivitas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Pada akhirnya, seperti yang diungkapkan oleh Dwight di Eisenhower tadi, kunci untuk menguasai waktu adalah perencanaan dan persiapan yang matang, diikuti dengan pelaksanaan yang teguh. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen waktu dan skala prioritas, kita dapat mengambil kendali penuh atas waktu kita dan bergerak lebih dekat menuju tujuan yang diinginkan. Mungkin cukup sekian video presentasi tugas besar saya yang membahas manajemen waktu dan skala prioritas. Semoga melalui video ini, teman-teman yang sedang mengalami kesulitan membagi waktu atau sedang kewalahan dalam membagi tugas, dapat terinspirasi dan mau mencoba untuk membentuk manajemen waktu dan skala prioritas yang baik. Sekian dan terima kasih.